Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis. Bersama saya, Sania Novianti Korin, kita akan membahas tema mengenai tujuan hidup umat Buddha. Telah hadir bersama saya seorang narasumber, beliau adalah guru agama Buddha di kota Gorontalo. Beliau adalah Bapak Waluyo Dwi Asmoro. Namo Buddhaya, Pak Guru. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Nabi. Sangat luar biasa, ya. Hari ini kita membahas tentang tujuan hidup umat Buddha. Apa tujuan hidup umat Buddha itu, Pak Guru? Iya, tujuan hidup umat Buddha seperti yang kita selalu dengarkan dalam Dhamma juga adalah Silena Sukating Yanti, Silena Buka Sambada, Silena Niputing Yanti. Apa itu? Yaitu hidup kita ada ingin bahagia. Setelah bahagia, kalau mati, masuklah di alam surga atau alam dewa. Setelah yang terakhir, kita ingin masuk di nibbana atau mencapai nibbana. Jadi tujuan hidup kita adalah pertama adalah bahagia. Setelah bahagia, mati, lahir di alam surga. Setelah itu, yang terakhir tujuan kita adalah mencapai nibbana. Ini adalah tujuan hidup umat Buddha. Sama seperti kamu. Kamu dalam dunia ini ada tujuannya. Setelah menjadi Novi, apa yang ingin lakukan sama Novi? Pasti hidupnya ingin bahagia. Tidak ada makhluk atau manusia pun yang lahir di dunia ini tujuannya ingin menderita. Semua pasti ingin bahagia. Nah, tujuan inilah yang harus kita capainya. Ada cara. Jadi, mau bahagia harus buat sebab. Mau lahir di alam bahagia juga harus ada sebabnya. Mau ke nibbana ada sebabnya. Jadi tujuannya harus kita capai, harus kita buat, bukan langsung datang. Seperti contoh Waluyo ini. Bangun pagi, tujuan mau kemana? Begitu kan? Tujuan mau ke wihara, itu pasti bangun. Saya mau ke wihara. Jadi ada tujuan. Ke wihara apakah bisa datang tiba langsung di wihara? Ada proses. Demikian juga pada saat kalau kita mau mencapai tujuan hidup dari umat Buddha, ada usaha. Usaha-usaha yang harus kita lakukan. Ini jadi dalam kehidupan sehari-hari pun semua orang punya tujuannya masing-masing. Nah, sekarang kita sebagai umat Buddha, tujuan kita pasti ingin hidup bahagia. Novi sekarang masih sekolah, tujuannya ingin bahagia apa? Sekolah lulus. Iya. Ya, bahagia sampai di situ tidak? Tidak. Ada tujuan lagi. Iya. Setelah lulus, tujuannya apa? Ingin cari kerja. Ingin cari kerja. Sudah mencapai kerja, ada tujuan lain enggak? Ada. Jadi ini dalam agama Buddha, tujuannya ada step by stepnya. Setelah kita sudah bahagia, setelah itu kita mau mati mau kemana? Setelah itu yang terakhir untuk mengakhiri segala samsara adalah nibbana. Jadi ini tujuan dari umat Buddha. Singkatnya adalah bahagia, dan bahagia. Ya, kalau tadi itu tentang tujuan hidup ya. Kalau tujuan utama umat Buddha dalam ajaran agama Buddha itu seperti apa? Nah, seperti yang kita sampaikan dari tadi bahwa kita hidup tujuannya adalah kebahagiaan. Jadi kita awali dulu sekarang kita sebagai umat Buddha hidup kita ingin bahagia. Nah, bahagia ada dua jalan. Ada seorang perumah tangga, ada seorang pabajita. Jadi kalau saya sekarang menjadi seorang garawasa atau perumah tangga, tujuan saya adalah pertama bahagia di dunia ini dulu. Yang utama nanti yang terakhir
yaitu merealisasi nibbana. Itu tujuan akhir setiap umat Buddha. Jadi kita buat dulu tujuan kita yang bahagia di dunia ini. Contohnya saya sebagai seorang perumah tangga. Apa yang membuat saya bahagia sebagai perumah tangga? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, dalam Anguttara Nikaya, orang dikatakan kalau bahagia ada 4. Terus kalau sebagai perumah tangga, iya. saya kebahagiaan memiliki. Setelah kebahagiaan memiliki, kebahagiaan menikmati. Setelah kebahagiaan menikmati, kebahagiaan berbagi. Atau kita bisa memberi. Kemudian kebahagiaan tidak tercela. Jadi kita kalau sebagai perumah tangga ini bahagia pasti ada harta, ya toh? Bahagia kalau punya harta. Jadi yang pertama itu kalau kita sudah bahagia memiliki harta sebagai orang perumah tangga, kita harus bahagia punya harta. Kita memiliki harta yang kita ada di dunia ini kita miliki. Kita miliki, setelah itu kita nikmati, setelah itu kita juga bisa tidak utang ya, tidak bahagia, tidak utang, itu bahagia. Kemudian tidak tercela. Ya ada 4. Kalau saya sebagai perumah tangga itu punya harta kebahagiaan. Saya punya harta, saya bisa memiliki. Saya bisa menikmati, saya tidak punya hutang, dan saya kebahagiaan itu tidak tercela. Mengapa? Kalau kita sudah memiliki harta, ada kalau saya sekarang hartanya apa? Bisa anak, bisa istri, bisa rumah, ya toh? Iya. Bisa makanan atau apa itu ada, kita miliki. Nah, setelah kita miliki, kita nikmati itu, menikmati harta. Kalau kita memiliki tidak nikmati, tidak bahagia. Iya. Kadang ada orang yang ada harta atau ada kecukupan atau apa semua, tapi kita tidak bisa menikmati. Contoh, ada uang 100.000, tapi kita tidak memiliki ini uang ini. Tidak menikmati rasanya uang 100.000, punya pikiran apa? Mau untuk apa ini, mau apa. Tapi kalau kita ada nikmati, kita akan senang. Uang 100 untuk apa ini? Tidak akan memiliki. Tapi kalau kepikiran yang ketiga, dengan uang 100 saya ada hutang. Bisa menikmati, bisa memiliki enggak? Tidak. Tidak bisa. Makanya kita tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu kalau tidak punya hutang juga. Bagaimana merasakan kalau ada hutang? Contohnya saya misalkan. Saya pernah ada hutang misalkan. Malam saja itu bisa memikirkan, waduh besok mau bayar bagaimana. Iya. Ya, tidak bahagia. Apalagi kalau hutangnya bisa sampai tinggi, sampai banyak. Itu malah terpikiran. Kadang orang bisa sampai sakit, bisa sampai stres karena tidak ada uang untuk membayar hutangnya itu. Nah, ini kalau dikatakan juga bahagia. Semua orang kalau bisa menerapkan ini, hidupnya pasti bahagia. Tapi kalau sudah ada hutang, hidup tidak bahagia. Kalau hutangnya bisa dibayar Pak Guru, ya bisa. Bisa pikiran, yang penting kita ada mencari itu. Tapi kalau hutangnya semakin banyak, itu kan orang akan bisa stres juga. Nah, kemudian tidak tercela. Apa yang sudah kita miliki ini tidak tercela oleh orang lain, karena hasil yang sudah kita miliki ini tidak merugikan makhluk lain, tidak merugikan orang lain. Orang lain tidak akan mencela kita. Jadi kalau Novi walaupun ada uang, tapi kalau ada yang tercela, oh hasil dari korupsi, oh hasil dari apa, kan tercela hidup kita. Jadi kita tidak bahagia. Jadi kalau seorang perumah tangga, kalau sudah punya kebahagiaan 4 ini, kebahagiaan memiliki ya, menikmati, tidak hutang dan tidak tercela, hidupnya akan bahagia. Bagaimana cara mendapatkan 4 ini? Kita juga harus punya 4 syaratnya. Bagaimana Pak Guru? 4 syaratnya adalah pertama, harus rajin. Ya,
Iya. Rajin usaha untuk mendapatkan harta. Kita harus punya harta, kita harus rajin. Bagaimana caranya Pak Guru? Ya kalau kita sebagai perumah tangga, rajin bekerja, rajin mencari, kalau dikatakan nafkah, rajin. Maka kita akan bisa memiliki harta. Nah, setelah kita memiliki dan kita sudah rajin bekerja, jaga yang kedua harta itu. Jaga harta, jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri, jangan sampai salah ke yang lain. Jadi kita jaga, waspada terhadap harta itu. Syarat yang ketiganya apa? Miliki teman-teman yang baik. Kamu harus punya sahabat-sahabat yang baik. Jadi kalau kamu sudah punya harta, sudah memiliki, berteman, bergaulah dengan sahabat-sahabat yang baik. Jangan cuma berteman dengan sahabat yang malas, sahabat yang cuma ngajak keluyuran, sahabat yang ngajak judi, yang ngajak pokoknya yang bisa menghabiskan harta. Jadi kamu harus berteman dengan orang yang baik, hindari lingkungan teman yang baik, lingkungan yang gitu juga. Bagaimana kalau dapat teman-teman yang begitu? Hindari. Kalau tidak kamu hindari, kamu bisa akan ikut. Contohnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kamu pegang ikan asin, tanganmu bau asin tidak? Bau asin. Sama dengan kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, walaupun kita tidak ikut jahat, karena kita pergaulannya dengan orang-orang jahat, orang akan menganggap kita jahat. Tapi kalau kamu pegang rempah-rempah yang harumnya wangi begitu, kamu pegang, kamu akan di tangan kamu juga baunya akan harum. Orang lain kalau lihat kamu bergaul dengan orang bijaksana, orang lihat juga orang ini baik. Jadi kelihatan akan baik. Jadi kamu harus bergaul dengan orang yang baik, orang yang suka menjaga sila, orang yang ucapannya lemah lembut, orang yang suka dermawan. Kamu bergaul, kamu nanti akan bisa menjaga hartamu itu. Kamu juga bisa memperoleh harta dari sahabat-sahabat yang baik itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kamu harus menghindari kalau harta besarnya itu pengeluaran dengan pendapatan seimbang. Jangan pendapatannya segini, pengeluarannya lebih besar. Banyak. Atau kata pepatah apa, lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kalau kamu sudah punya usaha menjaga berteman dengan baik, kamu gunakan dengan seimbang hartamu yang kamu miliki itu. Jadi jangan sampai pengeluaranmu lebih besar dari penghasilan. Kalau keluarga saat ini, keluarga umat Buddha, kalau dia tahu tentang bahwa menjaga hartanya itu pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan, hidupnya pasti bahagia. Tapi kalau tidak, pendapatannya lebih dari pengeluaran, misalnya pengeluaran lebih besar, ya timbulnya yang hutang itu. Akhirnya dia akan hidup menderita. Ini yaitu syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Rajin, waspada, berteman dengan orang yang baik, dan hidupnya seimbang. Jadi seimbang itu ada syarat dari untuk mendapatkan 4 kebahagiaan itu. Pak Guru, nanti kita akan lanjutkan karena kita akan jeda iklan. Dan pemirsa TVRI, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu mengenai tujuan hidup umat Buddha. Nah, Pak Guru, bisa dilanjutkan mengenai penjelasan Pak Guru yang tadi? Iya, kita lanjutkan tentang penjelasan tadi, ya tentang kita bahagia sebagai perumah tangga dulu. Ya. Nah, setelah kita memiliki syarat untuk memperoleh 4 kebahagiaan yang tadi, yaitu kita memiliki, menikmati dan tidak hutang dan tidak tercela, yaitu kita harus memiliki usaha yang rajin atau giat,
kita harus waspada, kita menjaga harta, dan kemudian kita harus memiliki teman atau sahabat yang baik, dan kita harus hidup seimbang. Itu yang harus kita lakukan supaya 4 kebahagiaan itu sudah terwujud. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan dengan harta yang sudah, kan tujuan kita ingin bahagia. Iya. Nah, sudah dapat itu, tujuan untuk membahagiakan siapa? Supaya hidup kita lebih bahagia di dunia ini. Nah, setelah kita mendapatkan kebahagiaan itu berupa yang sudah kita miliki, kita bahagikan dulu pertama ya diri kita. Diri kita harus kita bahagiakan. Bahagiakan bagaimana? Nikmatilah harta yang kita ada, atau nikmati apa yang sudah kita punya. Jadi diri kita sudah merasa bahagia, baru kita lihat anak kita, istri kita, ayo kita bahagiakan. Jangan sampai yang keempat muncul, membahagiakan tapi pengeluarannya lebih banyak. Iya, lebih banyak, tapi kita lihat, jadi kita bahagiakan diri kita, orang tua kita, istri, anak, saudara. Kemudian setelah kita bahagiakan dengan istri kita juga, keluarga kita, orang tua kita, bisa teman juga kita bahagiakan. Coba teman ada, ya aja, atau berkumpul, kita ikut bahagia juga, itu juga bisa. Nah, setelah itu juga jangan lupa, kalau kita sudah bahagia semuanya, teman juga sudah, leluhur kita pun perlu dibahagiakan. Nah, dengan cara apa? Berdana, memberi. Memberi tidak harus dengan besar. Memberi adalah sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi dalam agama Buddha kebahagiaan untuk mengolah harta itu bisa dibagi. Misalkan kita ada 100%. Yang setengah itu untuk usaha kita. Yang 1/4 lagi itu bisa digunakan untuk kehidupan kita. Yang 1/4-nya bisa disimpan. Jadi ada. Itu kalau kita supaya bahagia. Jadi setelah itu kita di apa ya, 1/4 itu kita sudah pakai makan apa, bahagiakan, dan leluhur juga kita, para orang tua yang sudah meninggal, nenek yang sudah meninggal, siapa saja, kita berdana atas nama-nama beliau-beliau itu yang sudah meninggal. Kita ingat jasa. Saya ada karena leluhur saya. Saya ada harta ini, saya sekarang bahagia ini karena leluhur-leluhur saya ini juga dulu pernah ada juga membahagiakan ayah saya, ibu saya, dan lain-lain. Akhirnya kita ingat, oh ya, saya harus berbahagia kepada mereka juga. Ingat jasa. Terkadang banyak umat Buddha yang tidak ingat sama para leluhurnya. Makan yang enak banyak, sudah kaya, ya tak? Iya, iya. Mereka lupa untuk berbuat jasa untuk dirinya dan juga untuk para leluhurnya. Mereka akan lalai dikatakan. Jadi sebagai siswa Sang Buddha, membahagiakan para leluhur perlu. Jadi kita juga ingat makan besar juga, tapi ingatlah para leluhur kita. Akhirnya kita berdana memberi atas nama orang yang sudah meninggal. Itu kebahagiaan juga. Nah, kalaupun leluhur kita itu lahir di keluarga misalkan yang sekarang menderita atau di manusia, mereka juga bisa akan datang orang bantu, bisa makanan, minuman, yang lain-lain, bisa membantu. Tapi kalau di alam yang rendah atau alam setan atau alam yang kelaparan, dia tahu akan bahagia, turut bergembira, sadu, dia akan bahagia. Kalaupun dia lahir di alam yang bahagia, alam dia akan senang. Ini cucu-cucu saya melaksanakan kepada dia, turut bergembira. Itu yang dilakukan oleh orang yang ingin bahagia. Jadi kita itu, jadi sudah leluhur, kita juga berbagi juga kepada orang-orang lain juga. Ini yang dilakukan jika kita memiliki harta di dunia ini. Jadi kebahagiaan di dunia ini itu tujuan kita sebagai umat Buddha. Mari cari usaha, mari nikmati agar kita bahagia, dan jangan melekat sama harta yang sudah kita ada. Tapi kalau melekat, kita kehilangan sedikit saja akan menderita. Jadi kita belajar melepaskan itu. Dengan begitu hidup kita akan bahagia, perumah tangga akan bahagia. Kalaupun apa yang kita miliki hanya cukup untuk makan saja, tapi kita memiliki 4 sifat ini, kita memiliki, kita menikmati, kita tidak punya hutang, tidak tercela, pasti bahagia.
bahagia bersama keluarga. Tapi kalau keserakahan yang muncul dimanapun kita tinggal, kita tidak akan bahagia. Jadi ini tujuan yang pertama, bahagia di dunia dulu ini. Ya, dunia kita harus bahagia. Buat bahagia dengan rasa bersyukur batin kita. Jangan terlalu banyak keserakahan. Ini tujuan umat Buddha yang pertama, bahagia di rumah tangga dan bahagia menjalani kehidupan sebelum kematian yang tiba. Gitu. Ya, berbicara mengenai tujuan hidup ya, apakah surga itu merupakan tujuan hidup dari umat Buddha? Ya, tadi sudah saya tanyakan jawab di pertanyaan tadi Pak. Setelah kita bahagia di dunia ini, kita akan bahagia di kehidupan yang akan datang. Nah, kehidupan akan datang itulah adalah tujuan kita, yaitu mati, lahir, masuk surga. Tapi harus ingat, untuk mencapai itu saya katakan harus ada sebab. Dalam agama Buddha, kita masih senang lahir di alam bahagia. Contohnya saya juga punya keinginan tujuan saya masuk di alam bahagia sebelum tujuan yang akhir. Jadi saya di dunia ini setelah mati masuk surga itu pasti tujuan saya juga. Banyak orang juga gitu ya. Novi juga pasti kalau mati ingin masuk di alam surga. Jadi termasuk tujuan itu. Dan di agama Buddha, surga bukan hanya satu. Surga dalam agama Buddha itu banyak, ada tingkatnya. Ada 26 surga. Tapi yang masih ada nafsu itu ada 6. Yang sering kita baca, yang lain itu adalah hasil dari meditasi. Jadi kita sebagai umat Buddha juga melakukan tujuan lahir di alam surga. Semua orang pasti senang kalau didoakan semoga lahir di alam surga atau alam bahagia. Jadi itu juga termasuk dari tujuan kita juga. Tapi ingat, surga ini tidak kekal. Tujuan kita untuk setelah mati ini bahagia di alam surga ini tidak kekal. Kenapa? Kalau kita sudah lahir di alam surga, kalau jasanya sudah habis di situ, kita juga akan turun lagi. Sesuai dengan perbuatan kita yang masih ada di situ. Bisa lagi lahir di alam manusia. Kalau di alam manusia masih ingat jasa lagi, kehidupannya baik lagi, ya bisa lahir kembali ke alam bahagia. Nah, sekarang kita sebagai umat Buddha, bagaimana Pak Guru caranya kita mau mencapai alam surga? Nah, zaman dulu ada dikisahkan sebagai seorang maga ya. Nah, karena kita juga pasti akan tujuannya ke alam surga. Nah, seorang pemuda maga ini, dia ini sangat senang berbuat baik sebelum dia lahir di surga itu. Nah, ini yang salah satu contoh yang harus kita praktekkan juga ya, supaya kita nanti bisa tujuan kita masuk di alam surga. Nah, dikisahkan dalam dulu itu ada seorang maga yang lahir seperti orang biasa begini. Ada melihat tontonan itu kalau tempat duduk itu susah. Dia bersikap. Nah, dia bersikap. Nah, pada saat dia sudah jadi duduk menonton suatu pertunjukan, orang lain datang, langsung menggeser dia. Pindah dari dia yang sudah dibersihkan tadi. Kalau Novi sudah membuat begitu, kira-kira perasaan Novi apa? Pasti marah itu ya. Saya ini yang kasih bersih, kenapa kamu baru datang langsung? Tapi pemuda maga ini tidak. Dia langsung lihat dengan cinta kasih. Oh, ternyata itu bagus ya untuk orang lain. Dia bikin lagi, geser lagi sama orang. Tapi dia tidak pernah marah, malah dia senang buat. Itu kalau yang maga. Kemudian dia timbul perbuatan keinginan yang lebih baik lagi. Membuat jalan, membuat jembatan, membuat tempat minum. Kemudian dia bertekad melakukan kebaikan. Yang pertama, merawat ibu dan ayahnya, tidak marah, menghormati orang yang lebih tua, berkata jujur, tidak kikir, tidak menjelekkan orang lain. Kemudian dia ucapannya selalu sopan. Dia 7 itu dia lakukan. Setelah meninggal, dia bisa lahir di alam surga dan menjadi raja dewa di situ. Itu jadi bisa kita kalau mau lahir di alam surga, tirulah
perbuatan seperti maga itu. Contoh kita ke wihara, datang saja biasanya kita ada sudah bawa kayak seperti contoh bantal, ya toh? Iya. Udah duduk, kita cuma ke belakang sebentar, tempat duduk kita sudah ada duduk. Iya. Sekarang kita bilang, tempat duduk saya itu. Kalau kita berpikiran seperti pemuda maga, kita lihat biar dia duduk. Aku ambil tempat yang lain. Itu contoh seperti itu. Mari kita lakukan. Seperti anak saya lalu pernah marah. Papa, saya ini duduk diusir sama orang. Langsung saya ceritakan sama dia. Kisah maga begitu. Nanti kalau ada orang lain begitu lagi, kamu harus senang ya. Kamu harus turut bergembira. Kamu cari tempat yang lain. Kamu akan dapat karma baik. Jadi begitu. Hal yang kecil itu harus kita bisa praktekkan. Apalagi hal yang lebih besar. Itu salah satu contoh mau lahir di alam surga. Kemudian kita ingat pemuda maga merawat ibu dan ayah. Itu jalan ke surga. Semua saja tidak beragama Buddha, tidak apa. Tapi kalau seumur hidup dia merawat ibu dan ayahnya, dia bisa menjaga ibu dan ayahnya, itu loh jalan ke surga. Belum meninggal tapi sudah lahir di alam surga. Jadi bisa, semua orang bisa toh? Bisa, semua anak. Ada yang pepatah mengatakan, orang tua atau ibu dan ayah atau ibu bisa merawat 10-20 anak. Satu anak belum tentu bisa atau 10 anak, 20 anak tadi belum tentu bisa menjaga atau merawat satu ibu saja. Ini ya banyak pepatah mengatakan. Tapi faktanya apa? Benar ya. Faktanya memang begitu. Tapi kita mari contoh pemuda maga itu. Rawatlah ibu dan ayah. Jangan sampai nanti ayah kita sudah tua, ibu kita sudah tua, kita telantarkan, kita marah-marah, kita jaga. Brahma yang ada di rumah itu, Buddha yang masih hidup itu adalah ibu dan ayah. Kita jaga, kita rawat. Jadi itu salah satu jalan menuju ke alam bahagia atau surga. Jadi itu termasuk tujuan hidup umat Buddha juga. Jadi kamu kalau ditanya orang apakah surga tujuan hidup? Iya. Karena saya masih ada keserakahan, saya masih ada kebencian, saya masih ada kebodohan. Saya setelah mati berusaha juga lahir di alam surga, mati masuk surga. Tapi kita harus ingat, setelah nanti kita mati masuk di alam surga jangan lalai lagi. Di situ kita kembangkan lagi sifat kebajikan supaya kita bisa tetap dengar, jalankan ajaran Buddha. Sang Buddha. Begitu. Iya, apakah nibbana itu merupakan tujuan hidup tertinggi dari agama Buddha? Tapi kita tahan dulu pertanyaannya, nanti jawabannya dijawab setelah ini. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu tujuan hidup umat Buddha. Nah, Pak Guru, tadi saya sempat bertanya mengenai apakah nibbana itu merupakan tujuan hidup yang paling tinggi oleh umat Buddha. Ya, terima kasih Novi. Nah, kita sudah mencapai tujuan yang ketiga ya. Nah, tadi kita sudah bahagia di dunia, kemudian di surga, kemudian yang terakhir adalah nibbana. Jadi nibbana ini adalah tujuan akhir umat Buddha, tujuan tertinggi. Kalau kita tadi di alam manusia, kita masih bisa turun lagi atau mati lahir di alam rendah. Kalau kita sudah mencapai alam surga, kita juga nanti bisa lagi turun ke alam yang lebih rendah. Nah, nibbana itu merupakan tujuan akhir dari semua umat Buddha. Nah, nibbana ini sudah tidak dilahirkan lagi. Jadi ini adalah tujuan akhir. Karena Sang Buddha mengajarkan ya harus mencapai ini. Kalau hanya mencapai tentang kebahagiaan tingkat kedua tentang surga tadi, kita masih berulang lagi. Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Kita tidak akan selesai samsara di dunia ini.
Kita tidak akan bisa merealisasi nibbana kalau kita tidak mengenal ajaran Sang Buddha lagi. Maka kita akan berkeliling di samsara ini. Bisalah sekarang Pak Guru jadi waluyo, nanti mati tidak tahu jadi apa lagi terus. Tapi yang tujuan terakhirnya yang harus dicapai oleh Sang Buddha yaitu nibbana. Nibbana ini adalah tujuan akhir umat Buddha. Ada dua jenis nibbana. Ada sa-upadisesa nibbana dan an-upadisesa nibbana. Kalau sa-upadisesa nibbana itu berarti kita sudah melenyapkan kekotoran batin, loba, dosa, moha, kebencian, keserakahan, kebodohan kita sudah lenyapkan, tapi jasmani kita masih ada. Kalau an-upadisesa nibbana, semua sudah lenyap. Jadi kita ibaratkan sebagai Sang Buddha parinibbana. Jadi itu. Nah, untuk mencapai itu juga harus ada sebab. Tidak ada segala sesuatu langsung muncul tiba-tiba. Iya. Seperti kita mau bahagia di dunia, seperti kita mau bahagia di alam surga. Demikian juga seperti kita mau bahagia di nibbana, tujuan akhir umat. Jadi kita harus buat dulu. Apa yang harus kita buat? Kalau surga nanti jalannya tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, nibbana juga ada caranya lain. Cara singkatnya ada sila, samadhi, dan panya. Jadi kita sebagai umat Buddha harus menjalankan sila, samadhi, panya. Lebih jelasnya lagi ada Arya Atangika Maga atau jalan mulia berfaktor 8. Jadi kita harus laksanakan itu. Apa saja itu yang harus kita laksanakan? Karena ini adalah tujuan akhir dari umat Buddha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mau mencapai nibbana ini seperti itu. Apa Pak Guru? Sila. Sila apa? Sila dalam Arya Atangika Maga itu ada ucapan benar, ada perbuatan benar, ada mata pencaharian benar. Kemudian pada saat ini tubuh kita ini dari sila dulu. Ucapan kan termasuk sila. Iya. Perbuatan masuk sila, mata pencaharian juga termasuk sila. Jadi sila dulu kita laksanakan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari ucapan. Kita harus ucapan yang benar itu berarti ucapan yang tidak melukai, tidak merugikan makhluk lain. Kalau Novi saya bilang cantik itu merasa bahagia. Tapi kalau Novi saya bilang jelek, Novi saya gini-gini yang lain, itu berarti ucapan ke Novi adalah ucapan yang tidak baik. Jadi saya harus menjaga ucapan. Ucapan saya harus bisa tidak kasar, tidak bohong, tidak fitnah, dan tidak omong kosong. Jadi kita jalani dari ucapan ini. Setiap kehidupan sehari ini, mari kalau kamu mau menjaga sila ini, ucapanlah yang tidak melukai, tidak merugikan makhluk lain dengan kata-kata. Berusaha dengan ucapan yang lemah lembut. Setiap perbuatan yang dilakukan Novi dari ucapan, lakukan dengan lemah lembut. Minta kalau kata-kata yang lain kepada orang, tolong, maaf, permisi, terima kasih, itu kan bagus. Kalau menghina bagaimana? Ya? Nah itu. Jadi ucapan kita kepada siapapun harus lemah lembut. Kemudian dari setelah ucapan perbuatan. Nah, perbuatan kita tidak boleh menyakiti makhluk lain ataupun orang lain, baik sekecil apapun. Kalau kita sebagai perumah tangga tuh masih susah menjalankan ini. Contohnya saya sebagai perumah tangga di rumah, ya, di rumah saya saja kadang untuk menghindari menyakiti makhluk lain itu susah. Lihat kita sapu, lihat kita makanan kita oleh semut, muncul hal yang tidak bagus, ada juga kadang membunuh. Itu jadi susah sebagai seorang perumah tangga. Jadi kalau yang sebagai rumah tangga hindari. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dari ini, yang hindari yang besar, misalkan contohnya hindari hal-hal yang menyakiti makhluk lain, dari hewan dulu, ya tak? Kemudian dari sanak saudara, dari apa itu kita hindari juga. Jadi kita lakukan perbuatan kita yang tidak menyakiti makhluk orang lain dari perbuatan. Jadi dari perbuatan menyakiti, membunuh, mencuri itu kita hindari. Apalagi melecehkan yang
perempuan atau yang lain-lain itu kita juga harus hindari. Kemudian mata pencaharian yang benar. Kita kalau menjadi perumah tangga tidak gampang, ya. Kita mau usaha juga harus bisa menghindari yang merugikan makhluk lain. Misalkan menjual senjata, menjual racun, menjual minuman keras, menjual alkohol, apapun narkoba, itu harus kita hindari sebagai perumah tangga. Jadi harus kita hindari supaya kita bisa menjalankan sila ini. Jadi sila kita jalankan ini. Jadi ini yang masih sila. Sila untuk apa? Kita mencapai tujuan akhir umat Buddha itu. Jadi sebagai perumah tangga, mari jaga ini. Kalau sebagai perumah tangga Pak Guru, 5 sila harus laksanakan dulu. 5 sila kita jaga. Panatipata Weramani, Adinadana Weramani, Kamisu Micawa Weramani, Musawada Weramani, Surameraya Macapamadhatana Weramani. Jadi kita pantang melakukan pembunuhan, pantang mengambil barang orang lain, pantang melakukan perbuatan asusila tidak suci, pantang melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak baik, dan pantang minum-minuman keras. Kita jaga sila itu yang untuk seorang perumah tangga. Jadi kita bisa menjaga untuk mencapai tujuan kita sebagai umat Buddha untuk mencapai nibbana. Nah, setelah sila kita jaga, kita jalankan, kita naik ke samadhi. Ya, samadhi harus kita laksanakan, kita latihan. Di sini samadhi yang harus kita lakukan adalah sati, ya. Oke, perhatian benar, konsentrasi benar, usaha benar, perhatian benar, sama konsentrasi benar. Jadi kita usaha apa sebagai perumah tangga untuk mencapai nibbana ini? Hal yang jahat kita usaha hilangkan. Hal yang baik kita harus kembangkan. Jadi berusaha menghilangkan yang jahat, menimbulkan yang baik, mempertahankan yang baik, mengembangkan yang baik lagi, kita jalankan usaha. Jadi kalau kita sudah ada usaha untuk jahat, kita stop. Jangan melakukan kejahatan. Baik kejahatan dari apa? Ucapan kita, pikiran kita, badan jasmani kita. Kita ada usaha, jangan. Itu tidak bagus. Kita stop usaha kita. Kita harus usaha yang baik, melakukan yang apa yang baik. Bisa kepada orang lain, makhluk lain, apa sekecil apapun. Untuk diri kita ini, kalau kita sekarang misalkan latihan konsentrasi, usaha untuk meditasi, ya kita usaha setiap hari. Kita usaha walaupun kita sebagai perumah tangga banyak sekali kegiatan sehari-hari, kita bisa, ayo kita tingkatkan usaha untuk berbuat baik, meditasi. Walaupun berapa menit kita ada, jadikan sifat-sifat supaya nanti dalam kehidupan saat ini kita ingat kehidupan yang akan datang pun kalau kita belum mencapai nibbana, kita sudah ada usaha, tekad yang ini kita lakukan. Nah, setelah ada usaha, kita sati, perhatian kita. Perhatian pada apa? Kalau sekarang kamu perhatikan sama kehidupan kamu, ya perhatikan atau waspada. Jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain. Kita sadar ya, harus sadar batin kita. Jangan sampai tertutup hal-hal yang tidak baik. Jadi kita usaha terus. Nah, sati, sadar. Saya mau jalan, sadar. Saya mau makan, sadar. Saya mau meditasi, sadar. Batin saya kemana? Jadi kita lakukan itu. Perhatian kita pada misalkan masuk keluarnya nafas, kita lakukan terus. Ingat, nafas ini harus apa kita lakukan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari sebagai perumah tangga juga kita harus perhatikan apa yang terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi pada diri kita sebelum, sesudah, dan yang akan datang. Kita harus tetap sadar. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita sati atau sadar, maka kita akan menuju ke meditasi atau samadhi yang benar. Kita lakukan konsentrasi ini, meditasi. Kalau yang kita pakai objek nafas, pakai meditasi nafas. Kalau kamu senang pakai objek kebajikan tentang berbuat baik, ingat sama kebaikan. Kalau kamu
senang tentang objek, tentang kematian, ingat bahwa besok belum tentu saya akan hidup. Ingat. Kemudian kalau kita ingat, kita meditasi tentang meta atau bawana, meta bawana itu cinta kasih, kita lakukan meditasi ini. 4 saja itu kita bisa kembangkan. Jadi kita kembangkan, saya hari ini suka nafas. Besok saya misalkan suka Buddha Nusati atau kebajikan Buddha. Besok lagi kita ulang lagi dengan marana atau tentang kematian. Atau kita ingat tentang kebajikan. Jadi kita ulang. Atau tentang nafas saja juga. Jadi kita rajin melaksanakan samadhi. Terkadang ini yang paling susah dilakukan oleh orang. Padahal dengan melakukan meditasi, jasa di kehidupan ini sangat besar. Kita tidak bisa mencapai nibbana kehidupan saat ini, tapi kita punya benih, kita punya tanaman yang sudah ada. Nanti kehidupan yang akan datang lagi akan tumbuh, akan ingat. Contohnya misalkan saya sekarang lahir di keluarga yang tidak mengenal Dhamma, lahir di keluarga yang tidak beragama Buddha. Suatu saat kalau samadhi saya tumbuh, saya bisa mengenal lagi ajaran Sang Buddha dan bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan muncul ajaran Sang Buddha. Oh, ternyata kebenaran muncul dalam dunia. Maka ini perlu kita latih kehidupan sehari-hari. Seperti saya di rumah sebagai perumah tangga, kalau tidak dilakukan di wihara pun, di rumah juga harus bisa tetap melaksanakan meditasi atau samadhi benar. Meditasi yang bertujuan untuk bisa melenyapkan kekotoran batin. Jadi kita lakukan itu, meditasi itu, latihan supaya kita nanti ada jalan menuju ke nibbana. Jadi ini yang tentang samadhi. Nah, setelah kita lakukan ini, kita akan memiliki apa? Pandangan kita benar, panya muncul, ya tak? Karena kita sudah memulai dengan samadhi ini, karena muncul pandangan kita bahwa pandangan dalam hidup ini akan benar. Kemudian pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari ini juga akan memiliki pikiran yang benar. Jadi kita akan laksanakan Arya Atangika Magga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari kita sila, dari kita samadhi, dari kita panya. Tapi terkadang dalam Arya Atangika Magga itu mengapa yang panya muncul duluan? Karena kita harus memiliki pandangannya dulu. Pandangan kita harus benar dulu terhadap ajaran Sang Buddha. Pandangan kita, panya kita, pikiran kita ini harus memiliki pikiran baru kita yakin sama Sang Buddha. Kalau kita tidak ada keyakinan sama Sang Buddha, kita tidak mungkin akan jalankan sila, kita tidak mungkin akan jalankan samadhi. Jadi di Arya Atangika Magga saling berkaitan. Iya, Pak Guru, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa TVRI, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema dan juga narasumber yang sama. Tadi sempat terpotong, tadi Pak Guru sudah menjelaskan mengenai jalan mulia berfaktor 8. Nah, sudah ada sila, samadhi, dan panya. Nah, yang panya ini kan masih belum terlalu dijelaskan, bisa dijelaskan kembali. Baik, ya. Nah, setelah kita melaksanakan sila samadhi, kemudian muncullah panya. Panya ini apa? Pandangan benar dan pikiran benar akan muncul. Pandangan apa? Pandangan tentang ajaran Sang Buddha, yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Jadi kita akan mengerti tentang ajaran Sang Buddha ini, bahwa pandangan kita tentang hukum kesunyataan. Catari Arya Sasani, bahwa di dunia ini kita adalah penderita. Ya. Kemudian ada sebabnya, apa sebabnya menderita. Kemudian ada tentang kita nibbana ini, kebahagiaan. Tentang cara menjalankan bagaimana mencapai nibbana atau Arya Atangika Magga. Jadi kita mengerti tentang ajaran kebenaran Sang Buddha muncul dalam diri kita. Akhirnya kita punya keyakinan yang teguh kepada Sang Buddha.
keyakinan teguh kepada Dhamma, dengan memiliki pandangan yang benar terhadap ajaran Sang Buddha inilah kita juga bisa mencapai nibbana. Nah, setelah itu pikiran kita akan muncul. Pikiran kita akan selalu muncul perbuatan-perbuatan dalam baik. Kita selalu ingat, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah segalanya yang untuk ada ya. Dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Jadi kita di dunia ini kalau sudah memulai panya ini, pandangan benar dan pikiran benar, maka yang lain-lain juga akan mengikuti. Jadi kita punya dasarnya dulu, ajaran tentang Sang Buddha. Contoh dalam kehidupan siswa-siswa Sang Buddha. Dengan mendengar Dhamma, banyak yang bisa mencapai nibbana. Tapi apa sebabnya dulu? Tidak sembarangan dari sebab. Contohnya siswa Buddha misalkan yang sudah mencapai tingkat kesucian gitu ya. Pada saat zamannya Sang Buddha kan hanya mendengar Dhamma singkat langsung muncul pandangan benar. Langsung bisa mencapai tingkat kesucian. Itu karena sudah ada sebabnya. Beliau sudah membuat kehidupan-kehidupan yang lampau dari dana, dari sila, dari samadhi, tekadnya beliau itu sudah dia buat. Nah, muncullah akhirnya pandangan yang benar itu. Bukan satu kali kehidupan saat bertemu Sang Buddha itu, tapi sudah tekadnya di kehidupan-kehidupan yang lampau. Baik itu siswa yang sudah menjadi biku maupun siswa yang sudah menjadi seorang perumah tangga. Seorang perumah tangga ingin jadi siswa Buddha yang utama, kemudian yang penyokong, yang apa. Bertemu dulu juga di hadapan Sang Buddha punya tekad dari pikirannya, punya pandangannya bahwa orang ini lahir menjadi ini karena jasa, saya juga harus buat jasa. Tekad itu dari pikiran, saya bertekad supaya kehidupan yang akan datang bisa juga menjadi siswa seperti ini. Nah, di saat Sang Buddha sudah lahir pada zaman Buddha Gautama, ada siswa yang upasaka yang terkemuka, ada biku yang terkemuka. Itu karena apa? Memiliki pandangan dan pikiran dulu, tekadnya, kemudian dikebajikannya. Jadi kita juga harus begitu. Pilihlah pikiran dan pandangan yang benar ini. Maka kamu tidak akan berpindah ke yang lainnya. Kamu sudah percaya bahwa yakin dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha ini, dengan menjalankan ajaran Sang Buddha ini, kita bisa merealisasi nibbana. Kalau tidak di kehidupan saat ini, saya bertekad di kehidupan yang akan datang. Semoga di kehidupan yang akan datang kita bisa memiliki pandangan pikiran yang benar dan bisa mencapai nibbana. Ini adalah tekad dulu. Jadi kita memiliki pikiran yang benar ini. Mari kita berpikir yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan kita tuh seperti contoh dalam kisahnya Biku Sarana Gamana ya. Pada saat beliau itu kan hanya orang yang susah, miskin, tapi punya batin teguh, pikiran yang baik. Kemudian dia bertekad, akhirnya sampai di zaman Sang Buddha, dia 7 tahun saja masih anak-anak sudah bisa mencapai tingkat kesucian arahat, berarti sudah mencapai nibbana. Itu karena pikiran yang baik, pandangan yang baik. Jadi mari kita kembangkan, kita ikuti contoh itu. Siswanya Sang Buddha sudah banyak yang praktekkan, sudah banyak yang membuktikan. Jadi kita sebagai siswa saat inilah kita kembangkan yang panya ini, kita munculkan. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita praktek dalam kehidupan sehari. Jadi sila, samadhi, panya, atau yang disingkat dengan Arya atau Nikamagga ini, inilah jalan satu-satunya untuk mencapai nibbana. Jalan yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang akan bisa merealisasi nibbana sebagai tujuan akhir dari umat Buddha. Kalau kita belum sampai di tujuan akhir yang ketiga ini, kita akan hanya berkeliling di samsara ini. Kita akan selalu lahir, tua, sakit, mati.
lahir, tua, sakit, mati, dan tidak akan sering berhenti sebelum kita mencapai tujuan akhir umat Buddha, yaitu nibbana. Itu yang harus kita praktekkan. Jadi begitu, Novi. Oh iya Pak, kita sudah sampai di segmen terakhir dan itu saya akan memintakan kesimpulan. Dan untuk pemirsa TVRI, kita sudah sampai di segmen terakhir. Untuk itu saya akan memintakan kesimpulan berdasarkan pembahasan kita mengenai tujuan hidup umat Buddha kepada Pak Waluyo nih. Silahkan Pak Guru, kesimpulannya. Baik, untuk pemirsa dimanapun berada, bahwa tujuan akhir dari umat Buddha adalah tujuan hidup ini, pertama adalah bahagia. Kita pasti ingin bahagia, jadi kita mari ciptakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Buat kebahagiaan di dalam hati, yaitu kita bisa bahagia memiliki, kita bisa bahagia tanpa hutang, kita bahagia menikmati, dan kita bahagia tidak tercela. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu kita tingkatkan kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu menjalankan sila. Setelah menjalankan sila, maka kita memiliki tujuan hidup, yaitu lahir di alam yang bahagia. Setelah kita juga sudah mengetahui tujuan kita lahir di alam bahagia, yang terakhir adalah kita harus bisa mencapai nibbana. Tujuan hidup kita yang terakhir yaitu nibbana dengan menjalankan Arya Atangika Magga, dari pikiran yang benar, pandangan yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencaharian benar, usaha yang benar, sati atau perhatian yang benar, sehingga kita juga melaksanakan samadhi yang benar. Inilah kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sekarang belum bisa mencapai tujuan akhir yang yaitu nibbana, kita bertekad dalam diri kita, semoga dengan menjalankan ajaran Sang Buddha Arya Atangika Magga ini kita bisa mencapai nibbana. Semoga hidup ibu bapak semua bisa bahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktunya yang sudah diluangkan untuk bisa sharing ya kepada kita. Dan pemirsa, demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi itu bisa dimanfaatkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sania Novianti Korin beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.